Hai guys, nongkrong lagi sama gua di Man of Honor. Kali ini kita lagi ngomongin tentang sesuatu hal yang tabu banget buat cowok, tapi menjadi tantangan, challenge tersendiri buat cowok ya. Nah, challenge-nya kayak apa sih? Kita sering kali cowok-cowok sulit menghadapi cewek yang sedang menstruasi. Oke. Nah, dulu waktu gue masih SMA, gue tuh sering lupa kalau sahabat-sahabat gue itu ada yang cewek dan ada yang cowok. Gue suka nggak tahu bahwa yang cewek-cewek tuh punya kondisi khusus yang namanya menstruasi ini akan membedakan bagaimana dia berkarakter. I'm serious banget. Mereka itu akan mengalami perubahan tingkah laku karena perubahan hormon. Let's talk about this more. Banyak yang bilang katanya cowok tuh gak semuanya bisa paham mood cewek pada waktu lagi PMS. Ya, kita mulai dari PMS dulu. PMS itu stands for premenstrual syndrome. Oke, adalah kondisi atau gejala fisik yang terjadi gara-gara dia baru udah menuju mau mens. Sekitar semingguan sebelum mens gitu. Oke. Nah, semingguan sebelum mens ini juga sudah mulai ada perubahan atau perbedaan sikap, tingkah laku, perasaan. Tapi, kenapa ada perubahan itu? Gini deh, untuk memahaminya, lu tau gak? Bayangin situasinya kalau kita lagi kebelet mau beol ya kan? Lagi kebelet banget, kita lagi nyetir, udah setengah mati menahan karena udah dikit lagi nih, udah nyampe nih. Macet lagi, ya kan? Macet, terus aduh. Oke, konsentrasi penuh. Jangan sampai dia keluar. Oke, ya kan? Nah, di situasi kayak begitu tuh, lu ngerti kan kalau kita serba salah banget. Kaget sedikit, keluar dikit. Kecolek dikit, keluar dikit. Kita full konsentrasi untuk jangan sampai terjadi apa-apa dengan kondisi itu kan. Ya, kira-kira terjadinya perubahan tingkah laku yang kita anggap aneh itu sebenarnya nggak aneh. Karena memang secara fisik, ya terjadi perubahan. Gue baru ngomong soal nahan beol doang, yang nggak ada setara-setaranya lah dengan yang namanya PMS. Kenapa? Nanti gue akan jelasin kayak gimana sih kondisi reaksi fisiknya seorang perempuan itu, seorang wanita itu kalau lagi PMS atau pada waktu lagi mens gitu ya. Oke. Nah, intinya kondisi yang secara fisik kita itu lagi at the brink gitu ya. Lagi di ujung tanduk. Di saat seperti itu ada orang-orang yang menguji kesabaran kita. Atau kayak gini deh. Lu pernah kan kalau pas lagi liburan gitu? Pas lagi liburan, kemudian badan lu kebakar nih. Karena sinar matahari, karena lu main pantai, tidak pakai sunblock gitu kan. Balik-balik, badan lu kebakar, perih, tapi lu kan pakai baju. Dan gak ada orang siapapun tahu bahwa lu lagi kebakar dan gak perlu juga pengumuman ya kan. Nah, pada waktu seperti itu nih, nah ini dia. Ada orang yang nepok pundak lu yang lagi kebakar. Bro. Wah, perihnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kan. Nah, kira-kira tuh kayak gitu. Saat dimana lu pikir dalam pikiran lu tuh orang-orang semuanya harusnya tahu punggung lu tuh lagi kritis. Padahal enggak. Nggak ada tulisan di badan lu, nggak ada tulisan di punggung atau gimana bahwa hati-hati ya guys, punggung gue lagi ringkih, punggung gue lagi kebakar. Ya, perihnya minta ampun bro. Gak jarang ya kalau yang udah ditepak kayak gitu sampai kulitnya memang bener-bener ngelupas lagi. Ampun deh. Tapi ya walaupun ini lumayan jauh dari kesetaraan dengan rasa PMS atau menstruasi dari beberapa perempuan, maksud gue adalah ini situasi yang gak kelihatan secara kasat mata. Hanya orang yang menderitanya lah yang merasakan. Kedua, nah karena itulah kita suka meremehkan PMS. Karena kita gak pernah mengalami, kita gak pernah ngerasain. Makanya, kenapa kok banyak cowok yang gak ngerti
bahwa PMS itu mengubah tingkah laku dan perilaku, mengubah mood, mengubah perasaan. Banyak yang cowok yang nggak mau ngerti ya karena mereka meremehkan PMS tuh apa sih? Ya elah, udah tiap bulan lu alami, masa lu nggak ngerasa kebiasa juga sih? Enggak men, tiap bulan rasanya berbeda. Ada juga kadang lebih parah. Syukur-syukur kalau nggak lebih parah. Nah ibaratnya kayak gini deh. Lu lagi mules-mules nih ya kan, lagi mencret-mencret tuh. Udah lagi mencret-mencret terus lu pengen kentut. Ini perasaan dimana we have no idea itu kentut atau zong, ya kan? Nggak tahu kan? Nah, serba salah lah pokoknya kondisi fisiknya. Dan gua rasa kenapa cowok suka nggak menyadari ya karena dia sendiri nggak merasakan, dia sendiri nggak mengalaminya seberapa serba salahnya tuh kondisi tersebut. Oke. Nah, kenapa sih banyak cowok rata-rata bereaksi kesel atau marah ketika dia tahu temennya atau pacarnya atau ya pokoknya teman perempuannya lah ya. Ketika teman perempuannya ini, apaan sih lo? Gitu. Atau gue yang ngamut nih, sorry ya. Gitu. Ya nggak mungkin juga ya dia pengumuman ke seluruh dunia bahwa gue lagi mens guys. Nggak ada pengumuman kayak begitu untuk dikasih tahu ke lu. Mungkin kalau dikasih tahu juga bisik-bisik, gue lagi mens nih, sorry ya gitu. Atau mungkin lu nggak sengaja ngelihat di tasnya ada roti Jepang gitu ya. Nah tapi kalau misalnya di saat seperti itu lu lagi disensiin, tiba-tiba ada perubahan atau perbedaan tingkah laku dari temen cewek lu, ya ada beberapa dari kalian yang kesel, marah malah ya. Lebih parahnya lagi marah. Nah, gini yang harus lo sadarin ya. Mungkin kenapanya adalah kesatu adalah karena lo malu. Beberapa cowok malu kalau gengsinya dipertaruhkan. Jadi yang dia biasanya bisa bercandain, apalagi pada waktu bercanda ya, lagi dibecandain terus apaan sih lo? Gak lucu tau gak? Gitu ya. Harga dirinya lagi dijatuhin. Coba lo simak di episode gue sebelumnya tentang harga diri. Harga diri gue lagi dijatuhkan. Kelucuan gue menjadi tidak lucu. Tapi kan gue lagi bercanda, lo gak asik banget sih. Merasa malu sehingga dia jadi kesel, marah balik. Apaan sih gitu doang aja marah. Lah, yang mens siapa yang lagi PMS tuh? Lo apa dia? Nah, jadi itu kesatu, yaitu mungkin lo lagi ngerasa malu kali ya karena harga diri lo lagi dijatuhkan. Kedua, takut. Mungkin karena lo takut, makanya lo marah atau kesel. Pernah lihat gak sih kucing liar lagi terpojok di sudut, kemudian lo datengin, lo colek deh. Jamin lo dicakar atau digigit sama dia. Kenapa dia ngelakuin itu? Ya karena dia memang lagi merasa terancam. Dia itu takut sama lo. Kalau mereka lagi takut, bisa marah. Demikian juga dengan kita. Kayaknya kita takut kalau sesudah kita nggak sengaja bikin teman kita yang perempuan itu marah, teman kita yang cewek itu marah, kita takut ini berkelanjutan. Nah, supaya nggak berkelanjutan, gue marah aja deh. Bentuk defense mechanism-nya. Kenapa lu kayak begitu? Atau lu biasanya nggak begini? Kenapa jadi gampang marah begini sih? Biasa aja kali gitu. Ya, jadi ofensif karena bisa jadi karena lo takut ya. Takut ini berkepanjangan ya. Biar supaya dia ngerasa menyadari bahwa lo tuh cuma bercanda, maka lo ngelakuin marah, kesel. Kesimpulannya adalah kenapa sih kok cowok malah jadi marah balik atau kesel sendiri gara-gara yang ceweknya ini jadi berubah sikap, berubah tingkah laku gitu ya, berubah perasaan. Sesederhana karena banyak cowok yang kurang punya empati. Atau bisa dibilang rendah empatinya. Guys, empati itu suatu ukuran loh, suatu tingkat, ada tingkatannya gitu. Makanya disebut dengan emotional quotient atau EQ. Sama kayak intelijensi, ini tuh sebenarnya bisa diasah. Dan semua orang punya tingkatannya masing-masing. Karena kesimpulannya tuh cowok tuh rendah empati. Maka
Ini yang berbahaya ketika lo berinteraksi sama yang cewek-cewek. Guys, itu baru PMS yang gue jelasin. Belum menstruasi. Kalau lo ketemu mereka yang lagi menstruasi, here's the real boss. Gue mau ngasih tahu nih, apa sih rasanya menstruasi? Gue cuma bisa mendescribe, cuma bisa membayangkan, dan mungkin membandingkan dengan situasi kalau gue lagi sakit perut, melilit. Tapi percayalah itu gak sebanding. Tapi seberapa miripnya, gue pernah ngerasain ketika ginjal gue lagi ada serpihan asam urat. Wah, itu udah kayak ginjal yang segitu-segitunya dibojok. Mungkin kayak gitu perasaannya. Ini gue kasih tahu ya, apa sih yang mereka rasain ketika mereka lagi menstruasi.